Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi D3 Farmasi Stikes Rumah Sakit Anwar Medika akan menjelaskan secara singkat bab elastisitas tugas mata kuliah fisika dasar. Di video kali ini kami akan membahas tentang pengertian elastisitas, lalu perbedaan benda elastis dan plastis, lalu yang terakhir adalah besaran yang berhubungan dengan elastisitas benda. Untuk profil pemateri bisa dilihat dari intro video sebelumnya ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Elastisitas atau elastis. Mungkin dari teman-teman yang pernah belajar gak asing lagi ya dengan istilah elastisitas. Mungkin di kepalanya sudah ada atau di pikirannya sudah ada pemikiran tentang mulai dari pengertian elastis. Contoh elastis itu seperti apa, benda elastis itu seperti apa. Tapi gak sedikit juga dari teman-teman yang mungkin masih awam atau masih asing dengan kata-kata ini. Elastis itu apa sih? Contohnya itu apa? Bendanya itu apa? Jadi, elastisitas atau elastis adalah sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Nah, teman-teman waktu mendengar kata elastis pasti pernah mendengar juga dengan benda elastis dan benda plastis. Nah, gak sedikit juga teman-teman yang bingung perbedaannya benda elastis sama benda plastis itu apa ya? Lalu contoh bendanya itu seperti apa ya? Nah, benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Jadi bendanya itu dapat kembali ke bentuk semula atau kembali ke bentuk asalnya setelah gaya yang diberikan terhadap benda tersebut dihilangkan. Contohnya adalah pegas. Nah, lalu benda plastis itu apa ya? Benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Jadi bendanya sudah tidak dapat kembali ke bentuk aslinya setelah gaya yang diberikan itu dihilangkan. Contohnya ada plastisin dan tanah liat. Nah, kalau kalian pernah bermain plastisin atau bermain dengan tanah liat, udah kalian bentuk benda tersebut, maka benda tersebut tidak akan bisa kembali 100% ke bentuk yang asli atau bentuk semula. Lalu ada besarankah yang berhubungan dengan elastisitas benda? Ada. Yang pertama adalah tegangan, lalu yang kedua adalah renggangan, yang ketiga adalah modulus elastis atau modulus Young, yang keempat adalah tegangan. Yang keempat adalah mampatan. Kita bahas yang pertama dulu, ada tegangan. Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Secara sistematis, tegangan dirumuskan sebagai berikut. Ada sigma sama dengan F dibagi A. Sigma sendiri artinya tegangan dengan satuan Newton meter per sekon. Ada F. F adalah besar gaya tarik atau tekan yang dirumuskan dalam satuan Newton. Lalu ada A, yaitu luas penampang meter per sekon. Renggangan atau E. Renggangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Renggangan dihitung dengan cara membandingkan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang awalnya. Secara matematis, renggangan dirumuskan sebagai berikut. L delta L per LO. Modus elastis atau modulus Young adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk merenggangkan benda. Dengan kata lain, modus Young merupakan perbandingan antara tegangan dan renggangan pada benda. Nilai modulus yang menunjukkan tingkat
elastis suatu benda, semakin besar nilai modulus ion, semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan benda. Modulus yang merumuskan sebagai berikut. Y sama dengan Rho per A delta L LO dikurangi F LO delta L. Mampatan adalah suatu keadaan yang hampir serupa dengan regangan. Bedanya terletak pada arah perpindahan molekul benda setelah diberi gaya. Jika pada regangan suatu molekul benda akan terdorong setelah diberi gaya, maka benda mampatan sesudah diberi gaya molekul benda akan terdorong ke dalam atau memampat. Hukum Hooke. Apabila pegas ditarik dengan menerapkan suatu gaya tanpa melebihi batas elastisitasnya, maka pegas tersebut akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda pada titik seimbangnya. Namun, awalnya akan saling berlawanan dengan arah gerak benda. Fp sama dengan negatif K dikali delta X. Fp merupakan gaya yang diberikan satuan Newton. K sama dengan konstanta pegas satuan Newton per meter. Delta X merupakan pertambahan panjang pegas satuan meter. Tanda negatif pada hukum Hooke bermakna bahwa gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan dengan arah simpangan pegas. Tetapan pegas K menyatakan ukuran kekuatan pegas yang kaku memiliki nilai K yang besar, sedangkan pegas lunak memiliki nilai K kecil. Pengaplikasian hukum Hooke. Pertama, mikroskop yang fungsinya untuk melihat jasad-jasad renik yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kedua, teleskop yang fungsinya untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh supaya tampak dekat seperti benda luar angkasa. Ketiga, jam kasa atau kronometer yang dimanfaatkan untuk menentukan garis atau kedudukan kapal yang berada di laut. Hukum Hooke untuk susunan pegas. Pertama, susunan seri. Ks sama dengan 1/2K. Ks merupakan persamaan pegas. K merupakan konstanta pegas satuan Newton per meter. Sedangkan persamaan untuk N, pegas yang tetapannya dan disusun seri ditulis seperti berikut. Ks sama dengan K per N. N sama dengan jumlah pegas. Kedua, susunan paralel. Kp sama dengan 2K. Kp merupakan persamaan pegas susunan paralel. K sama dengan konstanta pegas satuan M besar per M kecil. Sedangkan persamaan untuk N pegas yang tetapannya sama dan disusun secara paralel menghasilkan pegas yang lebih kuat. Maka persamaannya Kp sama dengan NK. N merupakan jumlah pegas. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami tentang bab elastisitas untuk tugas mata kuliah fisika dasar. Apabila dari video kami terdapat kata-kata yang kurang mengenakan atau kalimat yang tidak jelas atau mulai dari kalimat yang tidak jelas atau penjelasan yang tidak runtut, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.